Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Si Manis Jembatan Ancol. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Legenda dan misteri seringkali berjalan beriringan sebagai khasanah unik yang mewarnai perjalanan kehidupan ini. Jakarta 1987. Gerimis turun di tengah lalu lalang manusia yang sudah cukup padat di Jakarta ketika itu. Subandi yang saat itu sedang liburan sekolah sudah 2 hari berkunjung ke rumah pamannya di Jakarta Utara. Sebagai anak kampung dari sebuah desa kecil di Tulung Agung, Jawa Timur, terlalu banyak yang membuatnya terkagum di ibu kota. Termasuk keramaian jalan yang jauh dibanding kondisi desanya yang terpencil. Sore itu, dia berjalan kaki dan seperti biasa ingin menyaksikan lalu lalang kendaraan. Ini adalah kunjungan pertamanya ke Jakarta, diajak oleh Om Sartono, adik dari bapaknya. Sejak Subandi masih SD, Om Sartono sudah menikah dan lalu menetap di Jakarta. Dan ternyata di sana pamannya terlihat cukup sukses dan kabarnya mempunyai jabatan penting di perusahaan tempatnya bekerja. Sayang sekali, sampai saat ini beliau belum dikaruniai keturunan. Ada kebiasaan unik Subandi yang sangat erat berhubungan dengan hobinya, yaitu melukis. Kemana-mana, dia sering membawa buku gambar dan pensil yang sudah diraut tajam. Biasanya, ketika ada sesuatu yang menarik perhatian, dia lalu duduk dan melukis. Sejak kecil, itu memang kesukaannya. Dan konon bakat dan hobi melukis itu diwarisi dari sang kakek jalur ibunya. Subandi juga bercita-cita kelak menjadi seorang pelukis, dan itu membuatnya tak terlalu tertarik dengan pelajaran lain di sekolah. Sore itu, Subandi lagi-lagi membawa buku gambar dan pensil sambil berjalan untuk membeli rokok. Di Jakarta, dia merasa agak aman karena ibu dan bapaknya di kampung selalu marah kalau sampai Subandi ketahuan merokok. Sedangkan Om Sartono dari kemarin menawarinya rokok sambil berjanji tak akan menceritakan itu pada orang tuanya. Sang paman hanya berpesan bahwa merokok harus dibatasi dan bisa menjadi penyemangat agar kelak Subandi bekerja keras mencari uang, dan tak lagi dimarahi oleh orang tuanya ketika terlihat merokok. Begitu melewati sebuah jembatan, Subandi melihat ada rumah yang menurutnya cukup cantik di seberang jalan. Naluri melukisnya langsung muncul saat itu. Sambil berjongkok di pinggir jalan, Subandi menyiapkan buku gambar dan pensilnya. Dia semakin percaya diri karena tak terhitung guru dan teman-temannya yang mengakui betapa lukisan Subandi memang istimewa, walau hanya dengan menggunakan pensil dan buku gambar. Saat Subandi berniat membubuhkan goresan pertamanya, tiba-tiba melintaslah seorang gadis cantik di depannya.
Sang gadis terlihat terkejut melihat Subandi yang jongkok dan memegang pensil. Entah karena heran atau justru kasihan, gadis itu menyapa Subandi dan lalu memintanya berdiri. Subandi yang orang desa langsung menuruti sambil meminta maaf jika apa yang dilakukannya telah mengganggu gadis yang sedang lewat itu. Gadis itu menggeleng dan lalu tersenyum. Dan dalam obrolan yang singkat, si gadis mengulurkan tangan dan mengajaknya berkenalan. Maryam. Begitu ucap gadis itu dengan merdu. Subandi yang gugup lalu menyebutkan namanya pula. Maryam kemudian menanyakan apa yang sedang Subandi lakukan. Dengan jujur, Subandi mengakui bahwa dirinya mau melukis rumah di seberang jalan. Lagi-lagi, gadis itu tersenyum, dan semakin terlihat kecantikan wajahnya. Jujur, Subandi sangat terkesima dengan kecantikan wanita ini. Di matanya, ini adalah wanita tercantik yang pernah ditemuinya. Dengan nada sedikit menantang dan lagi-lagi tersenyum, Maryam meminta Subandi untuk melukis dirinya. Dengan imbalan uang 15.000 yang bagi Subandi sangat besar di zaman itu. Subandi pun menyanggupi dengan hati berbunga-bunga. Sekaligus meminta maaf di awal jika nanti lukisannya tidak terlalu bagus. Maryam hanya meminta agar Subandi melukis dengan cepat karena sebentar lagi dia mau pulang, tanpa menjelaskan di mana dirinya tinggal. Subandi pun bersila dan menggunakan paha sebagai alas melukisnya. Ada kebanggaan luar biasa yang dirasakan Subandi. Selain perasaan bahwa ada orang yang berani membayar semahal itu, gadis ini memang sangat cantik. Tadi, entah dengan dasar apa, Maryam mengatakan bahwa dirinya yakin Subandi adalah pelukis yang hebat. Subandi pun mulai beraksi. Sekitar 10 menit kemudian, lukisannya selesai. Seperti yang tadi diminta Maryam, dia hanya minta dilukis di bagian wajah. Lembaran kertas itu pun diserahkan pada Maryam. Maryam terlihat tersenyum sangat manis dan puas dengan hasil lukisan itu. Lalu, dia menepati janji dengan mengulurkan uang 15.000 pada Subandi. Tapi, ternyata Maryam tak mau mengambil lukisan itu. Sambil mengucapkan terima kasih karena wajahnya terlihat cantik di lukisan. Lalu, Maryam langsung berjalan pergi dan setelah Subandi memperhatikan dari jauh, gadis itu tak terlihat lagi. Ditelan oleh kerumunan lalu lalang kendaraan. Subandi pun kembali ke rumah Om Sartono setelah sempat singgah membeli rokok. Tapi ketika melintasi jembatan, angin tiba-tiba berhembus kencang. Dan lembaran lukisan itu tertiup angin dan lalu jatuh ke sungai. Subandi merasa sedih karena salah satu karya terbaiknya terpaksa hanyut di bawah air. Sesampai di rumah Om Sartono, dengan bangga Subandi menceritakan apa yang baru saja terjadi. Walau lukisannya jatuh ke sungai, sambil menunjukkan uang 15.000 yang baru didapatnya. Om Sartono terlihat tertawa bahagia. Tapi tidak dengan Tante Linda, istri Om Sartono. Awalnya, Subandi ditanya siapa nama gadis itu
dan langsung dijawab bahwa namanya adalah Maryam. Tante Linda lalu mencecar Subandi dengan pertanyaan tentang ciri-ciri gadis itu. Subandi pun dengan menggebu-gebu menjelaskan sesuai apa yang dilihatnya, sambil tanpa malu mengakui betapa dia terkagum dengan kecantikan Maryam. Lalu Tante Linda mengatakan sesuatu yang sangat menakutkan. Pertama, beliau mengaku sejak kecil hidup di sekitar jembatan Ancol, dan sejak kecil pula telah sering mendengar kisah mistis si manis jembatan Ancol. Subandi yang mulai merinding terus mendengarkan dengan seksama. Kata Tante Linda, kisah itu memang sudah lama terdengar dan entah sejak kapan. Yang jelas, ada versi yang mengatakan bahwa nama gadis itu memang adalah Maryam, yang konon meninggal di jembatan itu setelah dianiaya oleh sekelompok laki-laki. Tante Linda sendiri tak bisa menjamin kebenarannya. Hanya saja, cerita seperti itu entah sudah berapa kali didengarnya, termasuk dari ibu dan juga kakeknya. Subandi yang ketakutan sempat menyanggah karena uang 15.000 yang tadi diberikan oleh Maryam benar-benar nyata, dan ditunjukkannya sekali lagi pada Om Sartono dan Tante Linda. Tapi lagi-lagi Tante Linda tak percaya, dan firasatnya mengatakan bahwa gadis tadi adalah si manis jembatan Ancol yang kisah mistisnya sering terdengar. Om Sartono lalu berusaha menengahi dengan mengatakan bahwa semuanya tidak jelas dan tak perlu terlalu takut, sekaligus meyakinkan Subandi bahwa uang 15.000 itu memang sudah menjadi rezekinya. Suasana menjadi lebih tenang ketika Subandi disuruh mandi. Tapi perasaan Subandi tetap bergejolak. Setelah mandi, beberapa kali uang 15.000 itu diperhatikannya dengan seksama. Rasanya tak ada yang aneh. Selain kekhawatiran Tante Linda yang mungkin hanya karena terbawa kisah masa lalu yang tak jelas kebenarannya. Setelah makan malam dan ngobrol ringan, Subandi bersiap istirahat di kamar depan. Ketakutan yang dari tadi menyelimuti belum benar-benar hilang. Ada kekhawatiran baru. Jangan-jangan apa yang dikatakan Tante Linda benar dan dirinya akan diganggu dalam mimpi atau semacamnya. Tapi untungnya semua tidak terjadi, dan Subandi tak bermimpi apapun sampai pagi tiba. Hal itu juga disampaikan pada Tante Linda dan dibalas oleh senyuman kecil dari sang tante. Setelah sarapan, Subandi minta diantar ke terminal. Memang hari ini adalah jadwalnya untuk pulang ke Tulungagung. Bapaknya memang menyuruh ke Jakarta hanya 2 hari dan harus pulang untuk membantu mengurus sapi yang 2 ekor. Setelah sampai di terminal, Om Sartono langsung meninggalkannya karena harus segera masuk kantor. Tak lupa, sang paman memberinya uang untuk bekal di perjalanan. Ketika Subandi baru menyalakan rokok, tiba-tiba ada bis antar kota berhenti dan lalu terjadilah sesuatu yang mengejutkan. Ada seorang wanita turun dan terlihat dimarahi oleh sang kondektur. Ternyata Subandi mendengar
bahwa wanita itu tidak membayar karcis karena mengaku dompetnya kecopetan. Subandi yang merasa kasihan lalu mendekati kondektur dan menanyakan berapa harga karcis sang wanita. Dengan bersungut-sungut, si kondektur menyebut angka 1.200. Subandi lalu segera meraba saku celananya dan mengulurkan uang pas pada Pak Kondektur itu. Wanita tadi terlihat sedih dan segera berterima kasih pada Subandi. Dan di sini Subandi sangat terkejut. Ternyata itu adalah Maryam, wanita cantik yang dilukisnya kemarin sore. Masih dengan wajah yang terlihat sedih dan malu, Maryam segera pamit, dan tak lama kemudian lenyap di antara kerumunan orang, lalu meninggalkan Subandi yang diselimuti keheranan luar biasa. Singkat cerita, Subandi pun pulang ke Tulungagung. Sepanjang perjalanan, tak henti-hentinya dia terfikir rangkaian kejadian aneh yang dialami. Alangkah anehnya semua kebetulan ini. Juga masih teringat wajah cantik Maryam yang terlihat sedih dan malu ketika dimarahi kondektur tadi. Sebenarnya, Subandi tadi ingin mengajak ngobrol lebih lama, tapi sayang, Maryam pergi dengan terburu-buru. Sekitar tengah malam, Subandi sampai di rumahnya di Tulungagung. Karena kecapean, dia langsung berniat tidur setelah makan malam. Pada bapak dan ibunya, dia tak bercerita apapun, selain keadaan Om Sartono dan Tante Linda yang baik-baik saja dan terlihat sukses secara ekonomi. Tak butuh waktu lama, Subandi pun terkirim ke alam tidur. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara ketukan di jendela kamarnya. Sambil menggosok-gosokkan mata, Subandi bangkit dan membuka jendela. Ternyata, itu adalah Maryam. Subandi tentu sangat terkejut. Rasanya mustahil Maryam ada di sana dan tahu lokasi bahkan posisi kamarnya. Dan sebelum Subandi bertanya lebih jauh, Maryam memberi isyarat bahwa dia akan masuk ke kamar. Dengan memanjat jendela, Maryam pun akhirnya berhasil masuk dan langsung duduk di atas kasur. Subandi tentu semakin bingung dengan keanehan ini. Apalagi setelah Maryam langsung menangis dan bercerita bahwa dirinya tadi lari ke sini setelah disiksa oleh segerombolan laki-laki yang ingin menodainya. Lalu, dengan suara tangis, Maryam mengaku ingin tinggal bersama Subandi. Subandi hanya menggaruk-garuk kepala karena semakin heran dengan semuanya. Otaknya berusaha merangkai keanehan ini. Semua terasa mustahil, tapi nyatanya Maryam kini sudah berada di dalam kamarnya. Mereka berdua pun saling berpandangan. Wajah Maryam tetap terlihat sangat cantik seperti kemarin. Dan mungkin karena benar-benar ingin minta tolong pada Subandi, Maryam kemudian berdiri. Subandi pun terkejut untuk kesekian kalinya. Jujur, gadis ini sangat cantik. Tapi berada di dalam kamar hanya berdua dengan seorang wanita tentu sangat jauh di luar angan-angannya.
mereka berdua saling berpandangan lagi dan dalam posisi berhadapan. Lalu Maryam memajukan langkahnya. Terlihat dia ingin memeluk Subandi dengan air mata yang masih terlihat mengalir di pipinya. Keimanan Subandi benar-benar diuji kali ini. Dan begitu membuka tangan ingin menyambut pelukan itu, Subandi ditampar oleh kenyataan mengerikan bahwa sosok Maryam ternyata melayang dan kakinya tidak menapak lantai. Spontan, Subandi berbalik dan ingin segera berlari. Ada kesadaran kuat bahwa yang sedang di dalam kamarnya bukanlah manusia. Tapi keberuntungan sepertinya belum berpihak. Subandi merasakan ada tangan yang mencengkeram bahu kanannya. Dan entah kenapa, tenggorokannya seperti tersekat sesuatu, sehingga tak ada suara apapun yang berhasil dikeluarkannya. Semakin Subandi meronta, cengkeraman itu terasa semakin kuat. Angin yang tiba-tiba berhembus di luar rumah seakan mengiringi saat-saat menakutkan itu. Lalu terciumlah aroma busuk yang sangat menyengat. Dan sesaat kemudian sosok Maryam sudah berada di depan Subandi. Subandi benar-benar terkunci dalam ketakutan yang tak bisa dilukiskan. Lalu, tiba-tiba, kuku-kuku tajam keluar dari sepasang tangan sosok Maryam. Dan sepasang tangan itu bergerak perlahan ke arah Subandi. Subandi makin terkunci. Dan kali ini, semua sendinya terasa melemas tiba-tiba. Gadis ini pasti akan mencekiknya. Subandi bahkan tak bisa menutup mata dalam kondisi semencekam itu. Seperti ada kekuatan besar yang menahan matanya agar menyaksikan apa yang ada tepat di depannya. Detik demi detik terasa begitu lambat. Sampai ketika jarak kuku tajam itu tinggal beberapa mili, tiba-tiba Subandi berhasil melafalkan doa. Dan akhirnya teriakan pertama keluar dari mulutnya. Dan sosok Maryam tiba-tiba lenyap. Pandangan Subandi terasa tiba-tiba gelap dan dia pun pingsan. Ketika tersadar, ternyata Subandi masih terbaring di atas kasur dan sudah ada bapak dan ibunya di sana. Dengan terbata, Subandi menceritakan semuanya. Dari mulai pertemuannya dengan Maryam yang minta dilukis, bertemu lagi di terminal ketika gadis itu dimarahi kondektur, sampai mimpi buruk yang baru saja terjadi. Sang bapak hanya tersenyum dan lalu bersama ibunya segera keluar kamar. Ada perasaan lega di hati Subandi. Tak lama kemudian, terdengarlah langkah kaki mendekat. Pasti ibunya akan datang membawakan segelas air putih. Tapi ternyata dugaan dan harapannya salah besar. Yang masuk ke kamarnya ternyata adalah sosok Maryam, yang kali ini bahkan terlihat lebih cantik. Subandi segera sadar. Dirinya tadi mengalami mimpi buruk, tapi belum benar-benar kembali ke alam nyata.
Dan ketika mau berteriak, tangan gadis itu segera menyekap mulutnya. Sekali lagi, aroma sangat busuk menyeruak. Entah apa yang kemudian diucapkan sosok gadis itu, karena semuanya terdengar samar. Dan seperti tadi, semakin Subandi berusaha meronta, tangan yang menyekap mulutnya terasa semakin kuat. Dan yang paling mengerikan, gadis itu lalu memeluk erat-erat tubuh Subandi. Mata Subandi menangkap dengan jelas cairan berwarna merah gelap menetes dari mulut sosok itu. Juga taring tajam yang tiba-tiba menyembul dari sudut mulut Maryam. Dengan cepat, wajah gadis itu juga berganti-ganti. Sekilas terlihat paras yang sangat cantik, tapi seketika berubah menjadi penuh goresan luka menganga yang sangat menyeramkan. Dan kali ini, gadis itu seperti mau mencium bibirnya. Suara tawanya yang aneh membuat Subandi semakin tersiksa oleh rasa takut luar biasa. Subandi terus meronta, dan karena dari tadi disekap, dia pun kehabisan nafas, lalu kehilangan kesadaran lagi. Subandi lalu tersadar ketika membuka mata lagi dan ada sang ibu di dekatnya. Ada keraguan kuat di hatinya. Jangan-jangan dirinya masih berada di alam mimpi. Tapi semua perlahan hilang setelah kalimat pertama yang dikeluarkan ibunya adalah menyuruh untuk istighfar. Dan kali ini, sang ibu mengulurkan segelas air putih yang segera diteguknya sampai habis. Ternyata hari sudah pagi. Sang ibu kemudian menyuruh Subandi segera sholat subuh sambil mengatakan bahwa tadi dia berteriak dengan suara yang sangat keras. Setelah sholat, Subandi menceritakan semuanya pada ibu dan bapaknya yang sedang duduk di ruang tamu, termasuk awal pertemuannya dengan sosok yang mengaku bernama Maryam. Ternyata bapaknya juga pernah mendengar cerita dari Tante Linda tentang sosok mistis yang sering disebut si manis jembatan Ancol. Dan kata bapaknya, mungkin sosok itulah yang ditemui Subandi di Jakarta. Hanya saja, kata sang bapak, Subandi tak perlu khawatir, karena memang makhluk halus ada di mana-mana. Yang penting harus selalu berdoa, termasuk ketika mau tidur dan berangkat kemanapun. Waktu pun berjalan, dan pengalaman itu tak pernah dilupakan Subandi. Tentang semua kengerian tiada tara dalam mimpi buruk, termasuk juga kecantikan wajah Maryam di balik serangkaian kejadian menakutkan yang mengiringi. Untungnya, mimpi buruk seperti itu tak pernah terjadi lagi. Bahkan jujur, seringkali Subandi masih teringat betapa Maryam adalah gadis yang sangat cantik, yang bahkan Subandi tetap tak pernah menemui lagi ada wanita secantik itu. Atas bantuan Om Sartono pula, Subandi akhirnya kuliah di Jakarta dan tak lama setelah lulus mendapatkan pekerjaan yang cukup bagus di sebuah perusahaan di Surabaya. Sedangkan cita-citanya menjadi pelukis
harus dibuangnya jauh-jauh, karena akhirnya harus memilih pekerjaan kantoran yang menurutnya lebih menjamin masa depan. Hanya saja, di waktu-waktu luang, Subandi masih sering menyempatkan diri untuk melukis yang hanya sebagai hobi dan kesenangan semata. Dan kenangan tentang Maryam masih sering melintas di pikirannya, terutama setiap kali berkenalan dengan perempuan bernama Maryam. Bayangan sosok si manis jembatan Ancol otomatis akan memenuhi benak Subandi lagi. Suatu hari, Subandi berkunjung ke tempat kos salah satu rekan kerjanya, yaitu Reynold. Ternyata Reynold sedang menonton film Si Manis Jembatan Ancol di televisi yang hampir saja selesai. Setelah itu, Reynold mengajaknya ngobrol sambil menikmati kopi di teras depan. Reynold juga mengaku pernah mendengar urban legend Si Manis Jembatan Ancol dari salah satu temannya di Jakarta. Termasuk salah satu versi yang mengatakan bahwa nama asli gadis itu adalah Maryam. Tak lupa, Reynold mengaku kagum dengan kecantikan sang pemeran utama. Mendengar itu, Subandi hanya tersenyum. Lalu, dengan meyakinkan, dia bersaksi di depan Reynold bahwa wajah Maryam jauh lebih cantik dari yang ada di televisi. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Si Manis Jembatan Ancol. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.